Lebih dari 2 bulan lamanya, 5 warga negara Indonesia masih berada di tangan kelompok milisi bersenjata Abu Sayyaf. 5 warga negara Indonesia yang masih ditahan pihak milisi bersenjata di Filipina ini merupakan 5 dari 9 warga negara Indonesia yang disandra sejak 9 Juli 2016 lalu. Sebelumnya, Abu Sayyaf telah melepaskan 4 orang, hasil dari operasi intelijen dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Sandra ini dibebaskan di Kepulauan Sulu, salah satu kepulauan di Filipina yang dikenal sebagai pulau dengan medan berbukit dan berhutan lebat. Itu sebabnya Abu Sayyaf selalu membawa lari para sandranya ke Pulau Sulu, meski sebagian besar sandra diculik dari pulau lainnya. Tak heran jika kekuatan militer Filipina difokuskan di Kepulauan Sulu guna mengejar anggota kelompok penculik Abu Sayyaf. Hari mulai beranjak malam. Saya berjalan menuju pelabuhan laut kota Zamboanga, Filipina. Kapal feri inilah yang akan membawa saya ke Kepulauan Sulu. Kepulauan yang berada di selatan Filipina, berdekatan dengan Pulau Basilan dan Tawi-Tawi. Kapal feri ini menjadi alat transportasi utama bagi warga Sulu yang hendak menuju atau keluar dari pulau. Tak heran jika setiap kali perahu berlayar, selalu penuh sesak penumpang. Sebagian besar penumpang adalah warga Pulau Sulu yang akan kembali ke rumah mereka setelah membeli kebutuhan sehari-hari di kota Zamboanga. Namun, banyaknya penumpang di atas kapal bukan berarti saya bebas dari ancaman. Anggota Abu Sayyaf bisa saja berbaur bersama penumpang lainnya. Dan sewaktu-waktu, ancaman penculikan bisa terjadi di atas kapal. Terlebih, saya adalah warga negara asing. Dan demi alasan keamanan itu, saya memilih kamar tertutup di bagian atas kapal. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya kapal pun perlahan meninggalkan pelabuhan Zamboanga menuju Sulu. Para penumpang pun terlarut dalam gelapnya malam, berharap hari segera berganti. Tak terasa, malam berganti pagi. Setelah menempuh perjalanan panjang, tibalah saya di pelabuhan Kota Holo, Sulu, Filipina. Kapal feri ini pun bersandar di dermaga. Satu persatu penumpang menuruni anak tangga, bersiap turun dari atas kapal. Saat berjalan menuruni anak tangga, saya masih merasa cemas dengan ancaman serius dari kelompok Abu Sayyaf yang kerap menculik warga di Kota Holo. Kondisi ini memaksa saya meminta perlindungan dari pihak militer Filipina yang berada di dermaga. Sejak penculikan warga negara asing dan beberapa warga Filipina kerap terjadi, pihak militer Filipina memberlakukan aturan untuk mengawal ketat bagi warga asing yang datang ke Pulau Sulu, termasuk jurnalis seperti saya. Dengan senjata terkokang, tentara Filipina di kawasan Kota Jolo ini terus bersiaga dan berwaspada jika tiba-tiba ada ancaman dari kelompok milisi. Kami pun dibawa ke checkpoint batalion terdekat dari pelabuhan. Batalion 35 Infanteri Makamandak ini dijadikan tempat berkumpulnya para jurnalis yang datang ke Pulau Sulu. Dan lagi-lagi, dengan alasan keamanan, saya pun diharuskan menginap di kawasan ini bersama dengan para jurnalis asal Filipina lainnya. Kepulauan Sulu ini merupakan tempat basis terkuat dengan jumlah militan terbanyak Abu Sayyaf. Buta, sudah. Balik.
Hampir seluruh sandera yang diculik Abu Sayyaf semua dibawa ke Pulau Sulu. Padahal mereka diculik di pulau yang jauh dari Sulu. Lokasi berbukit dengan hutan lebat menjadi alasan kelompok Abu Sayyaf bisa dengan mudah menghindar dari kejaran militer Filipina. Sulu adalah provinsi berpenduduk tak lebih dari 850.000 orang, dengan Jolo sebagai ibu kota provinsi. Mayoritas penduduk di pulau ini beragama Islam dan masuk dalam salah satu region Muslim Mindanao. Mendapat dukungan dari penduduk Sulu, membuat Abu Sayyaf menjadi kelompok separatis yang sangat sulit diburu pihak militer. There are two primary concerns that we are really taking serious consideration. One is the terrain that they are moving around in, and the other is the support they are getting from some of the members of the community. As far as the terrain is concerned, the members of the Abu Sayyaf were born here, they grew up, so even with their eyes closed, they are somehow familiar with the terrain. Whereas with our soldiers, for the longest time that the soldiers are here, we are getting familiarity with the difficulty in the terrain, the vegetation, the rolling hills, mountains, and there is a slight advantage of the Abu Sayyaf. Kemampuan finansial Abu Sayyaf sangat kuat, bisa secara instan mendapatkan simpati warga miskin Sulu. Hingga dalam waktu singkat, jumlah anggota Abu Sayyaf bisa meningkat secara drastis karena dibantu warga pegunungan Sulu. The regular members of the Abu Sayyaf we can predict, but on the actual ground, they keep on forcefully recruiting the communities for a pay. Maybe on a daily basis, they are paying some to help them secure the victims, to help them carry their belongings. If they are armed, to help them fight, defend their positions. So we really cannot tell the exact number, but the regular members, we have figures on that. Meski militer Filipina telah menerjunkan lebih dari 7.000 pasukannya dengan dukungan penuh persenjataan lengkap, namun hingga kini masih kesulitan menangkap 300 hingga 400 anggota Abu Sayyaf yang bersembunyi di pegunungan Pulau Sulu. Setiap hari, militer Filipina dari Kesatuan Army, Air Force, dan Navy terus melakukan operasi pencarian anggota Abu Sayyaf. Tak hanya itu, pemburuan anggota milisi Abu Sayyaf pun melibatkan kelompok milisi bersenjata Moro National Liberation Front atau MNLF. Kelompok bersenjata yang pro pada pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte ini turut bergerilya mencari keberadaan 19 korban penculikan oleh Abu Sayyaf. They are living in this island. You know, this island is a lot of contours, like that mountains. So they can hide anywhere they like. But of course they cannot enter our territory. No, no, sir. You know, Duterte, I think, is just the right person for the present moment when Philippines need a strong hands. Kali ini, saya diizinkan pihak militer Filipina untuk ikut dalam operasi pemburuan anggota Abu Sayyaf di kawasan Patikul, Sulu. 3 truk yang mengangkut tentara Angkatan Darat Filipina pun langsung bergegas menuju kawasan Patikul. Kendaraan pun dipacu kencang. Ini dilakukan guna menghindari ancaman peluru Abu Sayyaf, karena di kawasan ini, kendaraan militer yang melintas di jalan raya sering menjadi sasaran tembak milisi Abu Sayyaf.
Kawasan ini disebut zona sangat berbahaya karena hampir setiap hari terjadi kontak tembak antara pasukan militer Filipina dengan pasukan milisi Abu Sayyaf. Ya, saat ini pasukan Tentara Nasional Filipina telah melakukan patroli di sekitar kawasan Patikul. Patikul di mana di kawasan Patikul Sulu ini merupakan basis Abu Sayyaf, dan di daerah ini pula juga sering terjadi baku tembak antara Tentara Nasional Filipina dengan Abu Sayyaf. Dan kita akan tahu bagaimana keadaan kondisi di wilayah ini. Batalion Infanteri 10 ini adalah salah satu batalion dengan jumlah pasukan terbesar di kawasan Sulu, Filipina. Karena di lokasi ini, pihak militer mendeteksi banyak aktivitas yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf. Commander, most people said that the Patikul area is the most critical area in Sulu because most of members of Abu Sayyaf came from this area. Is it? Yes, it's right because it is where the leader of the ASG, former John Jelani Gaddafi, recruited his member here. So mostly the prominent here is Sawadjaan and also Radulan Seiron, who is from Patikul Sulu. My battalion, the 10th Infantry Battalion, 1st Infantry Division, is one of the battalion operating here in Patikul. There are other battalions, namely the 32nd Infantry Battalion or the Daredevil Battalion, the 35th Infantry Battalion, and recently additional battalion, which is the 45th Infantry Battalion, also operate in Patikul. Oh, I see. So how many troops operate this area? In Patikul alone, there are initially 4 battalions operating right now. And there's also some augmentation coming from the Special Operation Command. The Scout Ranger Battalion also operates here in Patikul. There is so many firefighters around here. So right now, as of this day, you can really hear that. Dan benar saja, sesaat setelah saya berbincang, terdengar ledakan granat dan rentetan tembakan dari atas bukit, tak jauh dari markas Batalion 10. Always. It's not like that. It's because we are complying to the directives of our president that we should destroy the Abu Sayyaf. So we are making relentless operations to be able to comply to his directives. So we destroy the Abu Sayyaf so that we will be able to free the kidnapped victims. Pemburuan anggota Abu Sayyaf oleh militer Filipina bukan tanpa hasil. Saat kontak tembak dengan Abu Sayyaf, tak jarang militer Filipina bisa melumpuhkan serangan anggota milisi, termasuk berebut senjata milik pasukan Abu Sayyaf. Anggota Abu Sayyaf banyak menggunakan senjata jenis M16 yang diperoleh dari pasar gelap. Ya, barang bukti yang ditemukan oleh tentara Filipina berupa senapan seperti ini merupakan senapan yang cukup tua. Ini ada M16 dan buatan Amerika. Ya, kebanyakan Abu Sayyaf menggunakan senjata jenis lama. Hampir seperempat kekuatan militer Filipina ditempatkan di kawasan Pulau Sulu. Di kawasan ini, bahkan kekuatan militer terus ditambah, termasuk mendatangkan ratusan pasukan dari luar Kepulauan Sulu. Sedikitnya 7.000 pasukan gabungan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara militer terus mendesak posisi Abu Sayyaf. Setiap saat, meriam-meriam diluncurkan sebagai senjata artileri pendukung pasukan infanteri. Kendaraan panser dan tank militer Filipina diturunkan ke medan berbukit guna mengejar anggota milisi. Helikopter pun terus-menerus berputar di udara Pulau Sulu, mencari tempat persembunyian anggota Abu Sayyaf.
Pasukan Navy Filipina berjaga di perairan Pulau Sulu, memeriksa semua kapal dan perahu, mengawasi pergerakan Abu Sayyaf dari laut. Namun tetap saja, militer kesulitan menemukan para sandera dan melumpuhkan kelompok Abu Sayyaf. In the current strategy that we are employing, we are slowly progressing. And while the Abu Sayyaf keeps on running, we are making their grounds much smaller for them to move around. So it will just be a matter of time before they run out of ground to hide and to run, and hopefully we will finish them decisively. Kekuatan Abu Sayyaf memang tak bisa dianggap enteng. Dalam operasi militer Filipina, sedikitnya 35 tentara Filipina tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam 3 bulan terakhir. The casualties that we are suffering is part of the risk of our sworn duty to serve the people, to protect the land, and that includes the risk involved in our effort to rescue the victims at the expense of the lives and limbs of our Filipino soldiers. Then we are just doing our job. It is hard on our part, but it's part of our job. Abu Sayyaf diyakini merupakan kelompok militan paling kejam di Asia Tenggara. Pengamat keamanan internasional menyebutkan, Abu Sayyaf adalah kelompok kecil yang ekstrim, namun kelompok paling menakutkan. Kelompok ini tak segan-segan memenggal kepala korbannya jika uang tebusan tidak dibayar. Ada sekitar 400 anggota Abu Sayyaf hingga saat ini. Angka ini masih naik turun seiring upaya kontra terorisme dari militer Filipina. Anggota kelompok ini kebanyakan anak muda Filipina dari Kepulauan Sulu dan wilayah sekitar Sabah, Malaysia, dengan wilayah operasi di wilayah barat Mindanao. Abu Sayyaf adalah kelompok militan pertama yang dinyatakan diburu oleh pengadilan Filipina pada 2015. Namun, kelompok ini sudah masuk dalam daftar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober 2001 karena diduga memiliki hubungan kuat dengan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda. Kelompok ini dibentuk awal 1990-an oleh Abdul Razak Janjalani, sosok ulama karismatik basilan Filipina, setelah menempuh pendidikan di Timur Tengah dan bertemu pimpinan Al-Qaeda Usama bin Laden. Janjalani akhirnya membentuk pasukan bersenjata sendiri di luar kelompok Barisan Pembebasan Nasional Moro MNLF dengan tujuan membentuk negara Islam di Mindanao. Namun sejak pasukan Filipina membunuh Janjalani pada 1998 dalam baku tembak di Basilan, tidak jelas siapa yang memimpin kelompok Abu Sayyaf. Meski secara ideologis mereka menganut paham jihad, tapi kini mereka lebih dikenal sebagai kelompok kriminal yang menuntut uang tebusan dari warga negara asing yang mereka culik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. As far as I know, Abu Sayyaf before is very different from Abu Sayyaf now. Before it used to be a small group of ulamas who were headed by late Abdul Razak, the Ustaz Abdul Razak Janjalani. He's teaching kids how to understand, read and write in Arabic and understand more about the teachings of the Quran. But Abu Sayyaf now is different. They are more extremist. They are extremists. They are more violent, not in accordance with the teachings of the Quran.
Pemerintah provinsi pun tidak tinggal diam. Untuk menghalau anggota Abu Sayyaf masuk ke pemukiman warga, pemerintah Sulu membentuk satuan warga bersenjata. Berbekal senjata tua yang diperoleh secara turun-temurun, warga di luar kota Jolo mempersenjatai diri, bersiap jika tiba-tiba ancaman dari Abu Sayyaf masuk ke lingkungan mereka. Setiap hari, warga berpatroli keliling perkampungan. Satu persatu rumah diperiksa untuk memastikan rumah bebas dari Abu Sayyaf yang menyusup. These people here in the community are the civilian volunteers. We organize ourselves to protect the local residents here, most especially the civilians from any lawlessness element groups like the Abu Sayyaf. Rencana pemerintah provinsi ini sebenarnya mendapatkan penolakan dari pihak militer. Militer khawatir keberadaan sipil bersenjata di Sulu justru bisa memunculkan kelompok separatis-separatis baru seperti kelompok Abu Sayyaf. Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah Filipina untuk mencari para sandera dan menumpas gerakan separatif Abu Sayyaf. Bukan pengorbanan kecil, puluhan tentara Filipina tewas dan miliaran peso dibelanjakan untuk menjalankan misi penyelamatan sandera. Belum lagi akibat kasus penculikan yang kerap terjadi pada warga negara Indonesia dapat mengancam keharmonisan hubungan baik pemerintah Filipina dan Indonesia. 5 orang warga negara Indonesia, 1 warga negara Belanda, 5 warga negara Malaysia, dan 7 warga negara Filipina hingga kini masih berada di tangan kelompok teroris Abu Sayyaf. Ini artinya operasi militer akan terus dilakukan karena pastinya harga diri sebuah bangsa seperti Filipina sangat dipertaruhkan di hadapan wajah dunia. Pemerintah Filipina berjanji sebelum akhir 2016, seluruh korban penculikan segera bisa dibebaskan dan aktivitas kelompok Abu Sayyaf bisa ditumpas. Kita tunggu saja apakah janji pemerintah Filipina ini benar-benar terwujud. Atau memang Filipina harus mengakui ketidakmampuannya menumpas kelompok separatif Abu Sayyaf dan meminta negara lain seperti Indonesia menurunkan pasukan militernya agar kasus penculikan warga negara asing tidak kembali terjadi di Filipina.